Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek UAS Laravel dengan tema e-commerce. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Adi Erlangga Putra Pratama. Saya Faisal Abdurrahmani. Saya Dava Putra Robbani. Saya Ilham Sadewa Saputra. Untuk mempersingkat waktu, presentasi langsung kami mulai saja. Di dalam Cosmos Laravel Development Controller digunakan untuk menyimpan controller dalam Laravel bertanggung jawab untuk menangani logika aplikasi dan mengatur interaksi antara model dan tampilan. File controller umumnya berisi metode yang menangani berbagai tugas yang terkait dengan suatu fitur atau komponen di dalam aplikasi. Mengarahkan routing controller berperan penting dalam sistem routing di Laravel. Saat suatu URL diakses, controller yang sesuai akan dipanggil untuk menangani permintaan tersebut. File router biasanya menghubungkan URL dengan metode. Baik, masuk ke controller. Yang pertama yaitu controller.php. Di sini saya kurang lebih mendefinisikan metode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya kurang lebih belasan metode yang mereturn ke page yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu index, mereturn ke pelanggan page.home. Di sini di dalam view saya mempunyai 2 buah folder yaitu admin dan pelanggan. Terus produk ke page product, shop ke shop, transaction ke transaction, about ke about, yang dimana ini sebuah navigasi bar di dalam pelanggan di page di home. Dan habis itu masuk ke public ke method admin, function admin, mereturn ke page dashboard admin, ke user manager, report, dan logout. Sebenarnya ada logout ini. Tentunya dengan titel masing-masing di page ya, titel masing-masing function atau metodenya. Yang kedua yaitu ada product controller. Di dalam product controller ini sendiri terdapat 1, 2, 3 sebuah metode CRUD yang dimana merupakan sebuah logika yang akan kita tampilkan nanti di dalam produk di admin dashboard di dalam page product. Di dalam baris-baris ini yaitu Produk controller baris-baris tersebut adalah implementasi dari beberapa metode dalam controller yang mengenai berbagai permintaan dalam proses di dalam aplikasi Laravel. Berikut penjelasan setiap baris metode kode dalam controller. Yang kedua, namespec app HTTP controller menggunakan namespec app HTTP controller yang menyediakan ruang nama bentuk untuk kelas dan controller di aplikasi Laravel. Yang ketiga, UC mendeklarasikan penggunaan UC kelas atau facet flag yang akan digunakan dalam controller. Yang keempat, kelas produk controller extend controller mendeklarasikan kelas produk controller yang merupakan turunan dari controller. 5. Public function index
mendefinisikan metode indeks yang akan menampilkan daftar produk dari database ke halaman admin. Yang keenam, public function add modal mendefinisikan metode add modal yang mengenai tampilan modal untuk menambahkan data produk baru. Yang ketujuh, public function store produk request mendefinisikan metode store yang mengenai penyimpanan data produk baru ke dalam database. Yang kedelapan, untuk public functional show mendefinisikan metode show yang mengenai tampilan modal untuk menampilkan detail produk. Yang kesembilan, public function edit mendefinisikan metode edit yang mengenai tampilan modal untuk mengedit data produk. Yang kesepuluh, public function update tour produk request produk mendefinisikan metode update yang mengenai pembaruan data produk. Yang ke-11, public function destur produk mendefinisikan metode destur yang mengenai penghapusan data dari database. Baris-baris tersebut adalah implementasi dari controller produk controller yang mengatur logika create, read, update, delete untuk entitas produk dalam aplikasi Laravel. Dan selanjutnya masuk ke user controller, di mana ini merupakan controller yang mengatur CRUD operation buat si usernya. Dan di sini ada transaction juga, cuman belum saya bikin karena memang aplikasinya belum jadi secara utuh. Di sini langsung saja untuk user controllernya. Ini untuk setiap baris kode dalam user controller. Yang pertama ada namespace app/http/controller. Menggunakan namespace app/http/controller yang menyediakan ruang nama untuk kelas-kelas controller di aplikasi Laravel. Yang kedua ada use, mendeklarasikan pengguna atau use kelas atau fasad atau visit yang akan digunakan dalam controller. Yang ketiga ada class user controller extend controller, mendeklarasikan kelas user controller yang merupakan turunan dari controller. Yang selanjutnya ada public function index, mendefinisikan metode index yang menampilkan daftar pengguna atau user dari database ke halaman admin dengan menggunakan paginasi. Berikutnya ada public function add modal user, mendefinisikan metode add modal user yang menangani tampilan modal untuk menambahkan data pengguna baru. Selanjutnya ada public function store request, mendefinisikan metode store yang menangani penyimpanan data pengguna baru ke dalam database. Berikutnya ada public function show, mendefinisikan metode show yang menangani tampilan modal untuk menampilkan detail pengguna. Terus selanjutnya ada public function edit, mendefinisikan metode edit yang menangani tampilan modal untuk mengedit data pengguna. Ada public function update, user request user use ID, mendefinisikan metode update yang menangani pembaruan data pengguna. Selanjutnya ada public function destroy, mendefinisikan metode destroy yang menangani penghapusan dari data pengguna dari database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang models, yang dimana models dalam app models ini, produk PHP ini akan menjadi model eloquent untuk entitas produk dalam website ini. Begitu pula untuk usernya dan transaksinya. Di dalam database dalam folder database ada factory, migration, dan seeder. Di mana factory ini sebuah factory atau sebuah mungkin bahasanya seperti apa ya, sebuah pabriknya atau perusahaannya yang akan membuat sebuah fake data, yang dimana di sini adalah produk. Jadi akan membuat sebuah fake data produk dan yang akan dirender di dalam seeder.
untuk merender sebuah fake data produk. Di sini cuma saya nonaktifkan. Begitu pula dengan transaksi, tapi belum ada logikanya, dan user factory untuk merender sebuah fake user di dalam user seeder. Di sini saya bikin untuk 25, tapi di sini saya masih inputkan manual untuk usernya. Lanjut, di dalam folder migration ada kurang lebih secara by default ada 1, 2, 3, 4 table database yang dibuat secara dynamic ketika membuat project Laravel. Ada user table di sini kurang lebih ada beberapa field, ada NIK, nama, email verified at, password submit member, foto is foto, dan role-nya. Di dalam folder product ada beberapa field pula, yaitu SKU, nama produk, size, type, kategori, harga, quantity, foto, sama instructive. Dan terakhir di transaksi ada kode transaksi, ada ID, kode transaksi, SKU transaksi, total quantity, total harga, nama customer, alamat, nomor telepon, dan ekspedisi. Cuma di sini untuk transaksi belum saya buat untuk CRUD operasinya di transaksi, dikarenakan memang masih minimnya ilmu dan minimnya waktu. Baik, langsung saja masuk ke aplikasinya, yaitu di website. Nah, di sini tampilan di sini ini merupakan tampilan dari page di pelanggan di page di home. Nah, di sini merupakan tampilan yang ada di halaman pertama ini. Terdapat tulisan welcome to e-commerce kelompok 2, ada yaitu dari nama-nama kami anggota. Di sini ada dua button, yaitu Let's Shop dan Login, yang dimana login ini akan menuju ke login admin. Sementara Let's Shop di sini akan menuju ke page product, dimana ini masih dummy semua, masih saya inputkan secara statik melalui local explore, belum secara dynamic melalui database. Belum menerapkan sistem CRUD ataupun menampilkan daftar-daftar produk melalui dashboard admin, dashboard produk nantinya. Di sini masih fake ya, ada 3 kategori, yaitu men's, women's, sama child. Ada juga page shop, yaitu dimana dapat menampilkan produk berdasarkan kategori, dan di kategori sendiri pun berdasarkan tipe, ada baju, celana, dan aksesoris, ada wanita, anak-anak. Cuman ini memang fungsionalitinya belum jadi semuanya, belum saya buat. Ada page about us, yang dimana ini dari kita sendiri anggotanya. Dan ini merupakan text stack yang saya gunakan, yaitu ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel, Bootstrap, jQuery, Chart.js, MySQL, dan Apache Web Server. Ada juga page untuk cart atau keranjang. Di sini masih dummy juga, masih fake, masih saya bikin secara manual, belum secara dynamic. Ketika mungkin ada produk yang add to cart, diklik add to cart, maka button trigger ini akan mengarah ke keranjang belanja, akan menjadi sebuah action yang akan menampilkan produk yang di add to cart di sini, akan nampil di sini. Dan tapi di sini belum saya bikin, jadi ini masih dummy, masih saya bikin secara manual. Ada button delete dan checkout, di sini belum ada aksinya juga. Namun button checkout akan mengarah ke page checkout, yang dimana checkout ini akan menampilkan sebuah istilah kayak validasi pembeli, akan nama penerima siapa, akan mengisi form, nama penerima siapa, alamat penerimanya, nomor telepon, ekspedisinya, mau milih apa. Ada total belanja, ada keterangan pembayaran. Tapi di sini fungsionalitinya belum saya buat. Baik lagi ke home, masuk ke login, dan di sini akan mengarah ke login admin. Di login admin ini, semisal kita memasukkan data sebuah user, yang dimana user tersebut mungkin belum ada. Ini nanti kelewatan, yaitu di dalam autentikasi di HTTP, di app, di middleware, di admin middleware, yaitu di sini melakukan sebuah pengondisian, yang dimana apabila user ini belum ada di database, maka tidak akan dapat masuk ke page admin yang lainnya, seperti di user management karena memang belum login jadi bukan admin, ataupun di dashboard, report, dan lain sebagainya. Di sini
untuk memasukkan usernya, karena memang masih belum bisa masuk ke user management, ke admin user management, saya membuat sebuah metode di console, di app console commands untuk memasukkan user secara inputan melalui command line di dalam terminal VS Code. Untuk command sendiri yaitu PHP artisan add user, di mana di sini ketika diklik akan memunculkan sebuah prompt yaitu untuk memasukkan nama, masukkan email, password, role-nya apa, statusnya apa, dan ini akan mengisi di user management nantinya. Dan buat login ke admin, ke page admin. Misalnya di sini nama saya sendiri Dava, user emailnya yaitu katakanlah dava@example.com, passwordnya 123. Untuk role-nya mungkin admin, statusnya aktif. Sudah berhasil dibuat usernya. Langsung coba masuk menggunakan email dan password yang saya bikin barusan, example.com 123. Nah, di sini berhasil login di dalam page admin. Di sini langsung merut ke page dashboard, admin dashboard, di mana di sini masih dummy semua. Dan di sini sebenarnya ada foto, cuman karena memang secara manual melalui input, bukan secara melalui add user di dalam user manager, jadi di sini tidak menampilkan gambarnya. Karena di dalam add user.php tadi, dalam console tadi saya hanya memasukkan nama, email, password, role, sama status, tidak memasukkan foto. Di mana foto sendiri saya beri default value di dalam user controller. Untuk fotonya sendiri database. Foto di dalam foto sendiri saya kasih nama dengan default.png. Di dalam admin dashboard ini ada beberapa komponen, yaitu ada 4 buah kotak yang dimana ini menunjukkan total inventory, total transaksi, tapi ini masih dummy semua, masih statik, baru ini belum secara dinamik berdasarkan mungkin berapa total produk atau berapa total user dan lain sebagainya, total penjualan. Di sini menggunakan chart yaitu chart.js untuk menampilkan data chart statistik datanya melalui chart ini. Lanjut ke page product, admin product, yaitu di sini kita dapat memasukkan produk melalui add product, dan disinilah juga CRUD untuk product controller tadi itu diterapkan, di mana ada function method yaitu ada index add modal di sini ada add product dan ada store. Ketika di save nanti yaitu akan mengekspor ke database dan akan menampilkan di page di produk admin di sini. Langsung saja saya coba untuk menampilkan produk di sini. Misalnya hoodie, untuk size produknya S, baju pria, untuk harganya sendiri saya set ke 250, stoknya 12. Saya simpan untuk beberapa mayoritas image-nya itu ada di dalam folder Laravel sendiri, di public assets, di image. Setelah memasukkan semua inputan, semua isian dari form, ketika diklik save, maka data akan tersimpan di dalam database dan produk akan ditampilkan yang telah dipingin tadi. Ada pula untuk function show-nya yaitu akan menampilkan detail produknya. Ada pula function edit untuk mengedit produk. Mungkin di sini harganya saya ubah menjadi 150.000 dan ukurannya saya ubah menjadi L. Ketika save lagi, maka akan merender data output. Admin.
Coba dalam data update ada di controller update data update. Ini produknya bukan produk tapi di mana tuh, admin, produk admin, untuk test di clear dulu untuk rootnya dan lain sebagainya. Harganya udah 150.000. Berarti udah langsung ke render. Coba kita ganti lagi menjadi L, harganya menjadi 50.000. Save. Admin product admin not defined. Function store. Produk admin doang berarti benar ini. Oke. Berhasil diupdate. Berarti benar, coba lagi menjadi 250.000. Save. Udah ya, berhasil untuk edit datanya. Dan terakhir yaitu metode delete yang akan menghapus produknya berdasarkan metode function destroy. Jadi data berhasil dihapus, maka di database pun dihapus pula. Selanjutnya yaitu di user manager. Nah, ini default user yang saya buat melalui command line tadi. Di sini pun pula kita bisa edit untuk menambahkan foto. Misal foto saya sendiri, lalu di save. Di sini aku menambahkan foto saya dan add user sendiri untuk menambahkan user manajemennya. Di sini pula untuk metode user controller yang akan memainkan CRUD untuk usernya. Memainkan CRUD operasi untuk usernya. Di sini namanya Ilham, email ilhamgaming.com, passwordnya 23, role-nya admin, aktif. Untuk fotonya pakai foto Ilham, di save. Nah, data berhasil disimpan ke database. Ini untuk button show yang akan menampilkan detail usernya. Baik, kurang lebih dari ini ada satu lagi yaitu report, belum saya buat tapi ya. Dan logout akan melogout admin dan akan menghapus usernya sendiri. Tidak menghapus, jadi hanya melogout doang. Di sini misal saya login lagi menggunakan dava@gmail.com 1123. Berarti menghapus user di field user di dalam tabel di user tadi di dalam PHP MyAdmin. Baik, kurang lebih begitulah project yang kami buat, yaitu e-commerce yang masih banyak kurangnya, ini masih belum jadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mendemokan projectnya. Saya kembalikan ke Mas Angga. Terima kasih Mas Gabah. Langsung. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang UAS Project Laravel dengan tema e-commerce. Jika ada kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.